Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam kuliah online mata kuliah hidrodinamika, yang dalam video kali ini kita masih membahas terkait dengan konsep dasar dari hidrodinamika. Baik, untuk topik pembahasan di dalam video ini kita akan membahas beberapa materi, ya. Di antaranya adalah kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang metode-metode dalam membahas atau mengkaji tentang hidrodinamika. Ya, kita akan belajar bagaimana metode Lagrangian itu diterapkan di dalam kajian tentang hidrodinamika. Dan kita akan membahas tentang metode Eulerian, ya, yang juga akan diterapkan dalam mengkaji aliran-aliran air, ya, yang merupakan topik penting di dalam hidrodinamika. Kemudian kita juga akan membahas contoh penerapan metode Eulerian, ya, untuk pola aliran fluida, ya, untuk pola aliran fluida. Kemudian bagian yang kedua, kita akan belajar tentang persamaan-persamaan dasar, ya, yang mengatur terkait dengan kajian hidrodinamika ini, ya. Kita akan belajar yang pertama prinsip dari ketidaktahuan dalam mekanika fluida. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip kontinuitas. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip momentum, ya. Kita akan membahas tentang persamaan keadaan, ya, prinsip konservasi energi. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang syarat batas, ya, dan terakhir kita akan membahas tentang latihan soal yang terkait dengan mata kuliah hidrodinamika ini, ya. Baik, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam mengkaji hidrodinamika, ya. Ada dua metode, ya, yang sering itu digunakan, ya, di dalam membahas tentang gerak partikel dari fluida, ya. Yang pertama itu adalah metode Lagrangian, ya. Metode Lagrangian ini itu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada sebuah partikel fluida yang bergerak di sepanjang jalurnya sendiri, ya. Jadi prinsip dasar dari metode Lagrangian ini adalah kita melacak, ya, partikel fluida yang bergerak, ya, pada setiap waktunya. Contoh metode Lagrangian ini bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kiri ini, ya. Misalnya sebuah partikel A itu pada waktu T, ya, dia berada pada posisi, ya, RA, ya, pada waktu T ini, ya. Dia berada pada posisi RA. Okay. Ya. Kemudian, ya, karena suatu gaya yang bekerja pada si partikel A ini, maka si partikel A nya akan bergerak, ya. Dia akan bergerak, ya, sesuai dengan lintasannya, dan dia akan berada pada posisi-posisi tertentu ketika waktu berubah, ya, pada waktu-waktu yang tertentu juga. Misalnya pada posisi awal, pada waktu T dia berada pada posisi RA. Kemudian pada waktu T plus delta T dia berada pada posisi RA T plus delta T. Nah, metode Lagrangian ini
dia melacak pergerakan setiap partikel itu pada setiap waktunya. Ya, pada waktu T dia berada di sini, ya mungkin pada waktu T1 dia berada di sini, pada waktu T2 dia berada di sini, pada waktu T3 dia berada di sini, dan pada waktu T plus delta T dia berada di sini. Ya. Jadi yang menjadi patokannya adalah si partikelnya. Oke. Yang menjadi fokusnya itu adalah partikelnya. Ya. Jadi partikel yang dilacak itu akan memiliki lintasan. Oke. Misalnya partikel ini dia bergerak pada waktu T. Pada waktu T0 nya di sini, T1 misalnya di sini, T2, T3, dan T plus delta T. Ya, waktu bergerak ya dia akan memiliki lintasan, ya. Karena dia bergerak maka dia memiliki kecepatan, dan juga karena dia bergerak misalnya di dalam sebuah fluida, maka dia akan mengalami tekanan pada setiap posisi dan waktu, ya, dan perubahan waktu dari partikel tersebut. Ya, pada saat dia berada pada T1, ya, dia memiliki kecepatan misalnya V1. Ya. Kemudian dia juga mengalami tekanan, ya, misalnya tekanannya adalah tekanan hidrostatik misalnya pada partikel itu, karena misalnya dia berada di bawah permukaan bebas dari suatu fluida cair, misalnya adalah ini permukaan bebasnya, ya, maka dia akan mengalami tekanan sebesar P. Ya, ini juga mengalami tekanan sebesar P. Nah, dan dalam kasus fluida yang compressible, ya, kalau ini misalnya fluida yang incompressible, ya, kalau fluida yang incompressible itu contohnya fluida cair, ya, air misalnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam kasus fluida yang compressible misalnya adalah gas, ya, nah, maka massa jenis atau rho, dan suhu, ya, juga diberikan pada posisi awal dan waktu yang telah berlalu. Ya. Jadi massa jenis dan suhu itu pada metode Lagrangian ini, ya, untuk kasus fluida compressible, rho-nya dan suhunya itu juga diberikan pada posisi awal dan pada waktu yang berikutnya. Ya. Nah, ini ada perbedaan dengan metode Eulerian. Ya. Begitu juga ada perbedaan dengan kasus fluida incompressible. Kalau ini fluida compressible, maka rho-nya, ya, itu tidak konstan. Ya, rho-nya tidak konstan. Ya, tapi kalau pada fluida yang incompressible, ya, contohnya air itu tadi, maka ya, kalau yang incompressible itu rho-nya sama dengan konstan. Ya. Kalau incompressible rho-nya konstan. Kalau yang compressible rho-nya itu tidak konstan. Ya. Nah, berbeda dengan metode Lagrangian, maka metode Eulerian ini juga memiliki karakteristik tersendiri. Ya. Perbedaannya dengan metode Lagrangian adalah untuk metode Eulerian itu dia dipakai untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada sebuah titik dalam ruang yang dilewati oleh fluida yang bergerak. Ya. Nah, metode Eulerian ini itu paling sering dipakai di dalam pembahasan tentang hidrodinamika karena lebih simpel dia. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi kalau metode Lagrangian kita mengetrack, ya, kita melacak pergerakan dari si partikelnya setiap waktunya di sini dan di sini. Kalau metode Eulerian, ya, kita hanya melacak atau kita hanya menekankan atau memfokuskan pada sebuah titik
ya, atau pada sebuah posisi di mana di dalam posisi ini si fluida bergerak melaluinya. Ya, jadi kita hanya melacak pada satu posisinya saja, pada satu posisi x, y misalnya. Ya, bagaimana pergerakan dari si fluida yang melalui posisi ini, ya. Yang melalui ruang ini, ya, yang melalui bidang ini misalnya, ya. Ini x, ini y misalnya. Nah, jadi si observer, ya, atau si orang yang mengamati itu hanya meletakkan, ya, pengamatannya, ya, pada sebuah titik saja, pada sebuah titik. Misalnya ini ada obstacle, ya, obstacle atau penghalang seperti ini bentuknya. Kemudian penghalang itu dilewati oleh fluida yang dinyatakan dengan garis stream ini atau streamline ini. Nah, kita hanya melihat, ya, apa yang terjadi pada partikel fluida yang melalui obstacle ini, ya, yang melalui obstacle ini, ya, baik itu di depannya maupun di belakang si obstacle-nya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau metode Lagrangian kita mengikuti partikel yang bergerak itu, kalau metode Eulerian, ya, Eulerian, kita hanya menunggu, ya, si partikel itu bergerak melewati perangkap, ya, dalam tanda kutip, ya, perangkap atau tempat observasi yang sudah kita tentukan, ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa metode ini itu paling sering dipakai, ya, dalam kajian atau studi tentang hidrodinamika, ya. Nah, pada titik A, misalnya pada titik A di sini, ya, pada titik A di sini misalnya yang koordinatnya adalah x, y, dan z yang diobservasi, maka metode akan memberikan, ya, kecepatan v, ya, baik itu dalam komponen u yaitu komponen x, kecepatan dalam arah sumbu x yaitu u, kecepatan dalam arah sumbu y yaitu v, dan kecepatan dalam arah sumbu z yaitu w, dan tekanan P sebagai fungsi dari waktu. Jadi kita bisa mengobservasi di titik A ini, ya, misalnya di depan ini titik A, ya, titik A, koordinatnya x, y, dan z, ya. Kita observasi bagaimana kecepatan di titik ini, oke, baik itu kecepatan dalam arah sumbu x, y, dan z, dan bagaimana tekanan di titik ini, ya, setiap waktunya, oke, setiap waktunya. Jelas itu, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya metode Lagrangian kita melihat setiap waktu yang berubah, bagaimana si partikel itu kondisinya, ya, atau bagaimana kondisi partikel pada waktu-waktu yang berbeda-beda. Nah, kalau metode Eulerian kita melihat pada satu titik, ya, bagaimana bagaimana partikel-partikel fluida itu bergerak pada titik tersebut, ya, sehingga kita bisa mengamati kecepatannya dan kita bisa mengamati tekanannya. Nah, sama seperti metode Eulerian tadi, dalam kasus fluida pada kasus fluida incompressible, ya, saya jelaskan yang incompressible dulu, maka massa jenis, ya, massa jenis itu sama dengan konstan kalau fluida yang incompressible. Tapi kalau untuk kasus fluida yang compressible, maka massa jenis atau rho-nya itu diberikan, ya, tidak konstan. Oke. Nah, ingat, kalau yang incompressible itu contohnya air, kalau yang compressible itu contohnya udara. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas agak lebih detail tentang metode Lagrangian ini, ya. Nah, metode Lagrangian ini, jika posisi sebuah partikel pada waktu T0 adalah x0,
Y0 dan Z0, maka sistem persamaan Lagrangian itu akan memberikan posisi X, Y, Z pada saat T berikutnya adalah dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi posisi si partikel pada waktu selanjutnya, misalnya pada waktu T0, dia berada pada posisi ini, berada pada posisi X0, Y0 dan Z0 partikelnya ya. Kemudian bergerak pada waktu T selanjutnya, misalnya pada waktu T, ini pada waktu T0, ini pada waktu T. Nah, pada waktu T maka posisi si partikelnya itu akan memiliki fungsi ini, akan memiliki fungsi ini, di mana fungsinya untuk X itu sama dengan X0, Y0, Z0, T dikurang T0, atau waktu berikutnya dikurangi waktu awal. Begitu juga dengan yang Y juga sama, fungsi 2, X0, Y0, Z0, T dikurang T0. Begitu juga dengan Z, F3, fungsi F3, X0, Y0, Z0, T dikurang T0. Ya, itu untuk posisi ketika si partikel bergerak ke posisi yang selanjutnya. Nah, dalam prakteknya metode ini jarang digunakan di dalam hidrodinamika karena sangat sangat kompleks ya, atau sangat enggak sederhana gitu ya untuk dipakai, ribet gitu, sangat ribet untuk dipakai karena kita harus mengetrack, kita harus menentukan bagaimana minimal satu posisi partikel pada waktu-waktu yang berbeda-beda ya. Jadi posisi partikel pada waktu yang berbeda akan berbeda juga gitu ya, sehingga nantinya kecepatannya juga akan susah juga untuk ditentukan. Nah, koordinat Lagrangian ini sering digunakan dalam teori-teori yang berhubungan dengan gelombang gravitasi periodik ya, atau periodical gravity wave. Jadi gelombang gravitasi periodik ini adalah gelombang yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari gravitasi ya. Contohnya adalah pada gelombang air laut ya. Jadi kalau gelombang laut ya, gelombang air laut itu ya, dia kan sebenarnya kalau misalnya dia pada posisi yang setimbang, maka permukaan air laut itu horizontal ya, datar gitu ya. Tapi ketika dia dipengaruhi oleh angin ya, maka akan terjadi gelombang, dia akan memiliki puncak dan lembah. Nah, si gelombang itu tadi itu sebenarnya dia akan cenderung untuk kembali ke kondisi keseimbangannya ya. Nah, kecenderungan dia untuk kembali ke posisi setimbangnya itu dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Nah, itu disebut sebagai gelombang gravitasi periodik ya. Jadi adanya pengaruh gravitasi untuk menyeimbangkan gelombang air laut itu, sehingga dia akan menjadi permukaannya menjadi datar kembali ya. Kemudian untuk komponen kecepatan dan percepatan pada titik X0, Y0 dan Z0 itu kemudian dapat diperoleh dengan diferensiasi parsial sederhana terhadap waktu ya. Sehingga kita bisa menentukan ya, untuk posisi awal kita bisa menentukan kecepatannya yang searah dengan sumbu X, yaitu komponen kecepatan U ini sama dengan 2X per 2T pada posisi awal X0, Y0 dan Z0. Untuk kecepatan pada komponen sumbu Y atau kecepatan V ini, kita bisa menentukan kecepatannya sama dengan
V sama dengan y per T ya, dengan posisi awal X0, Y0 dan Z0. Kemudian untuk komponen kecepatan pada arah sumbu Z yaitu W itu sama dengan Z per T pada posisi X0, Y0 dan Z0 ya. Sedangkan untuk percepatannya adalah turunan kedua dari posisinya. Saya bisa nyatakan dengan ini AX sama dengan do kuadrat X per do T kuadrat ya, untuk posisi awal X0, Y0 dan Z0, dan percepatan pada arah sumbu Y itu sama dengan turunan kedua dari posisinya do kuadrat Y per do T kuadrat pada posisi X0, Y0 dan Z0, dan untuk percepatan dalam arah sumbu Z itu sama dengan turunan kedua dari posisi yaitu do kuadrat ini bukan X tapi do kuadrat Z ya, do kuadrat Z per do T kuadrat pada posisi awal X0, Y0 dan Z0 ya. Ini untuk menentukan kecepatan ya dengan menggunakan metode Lagrangian. Jadi kita harus mengetahui apa? Jadi untuk metode Lagrangian ini kuncinya adalah kita harus mengetahui posisi awalnya. Ya, posisi awalnya X0, Y0 dan Z0. Baik, selanjutnya ya, kita akan belajar terkait dengan metode Eulerian. Nah, metode Eulerian ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada sebuah titik dalam ruang ya, dalam ruang misalnya tadi ruang, apa yang terjadi pada sebuah titik ini ya, ketika ada fluida yang bergerak melaluinya ya. Nah, kita mengetahui posisi titik ini, misalnya kita bisa tahu yaitu A itu adalah X, Y dan Z ya. Pada posisi A ini misalnya ada fluida yang lewat di sini ya, maka kita bisa mengetahui kecepatan V di sini di titik ini ya, baik komponen U, V atau W dan juga tekanannya ya sebagai fungsi T ya. Dan kita bisa menuliskan ya kecepatan, fungsi kecepatan dan tekanan itu dalam bentuk fungsi ini ya. Jadi kalau dengan menggunakan notasi vektor kita bisa menuliskan kecepatan dari fluida yang melalui titik ini seperti pada bentuk ini ya, V sama dengan fungsi dari X, Y, Z dan T ya. Nah, kemudian untuk kecepatan per komponennya kita bisa tuliskan U atau kecepatan dalam arah sumbu X itu sebagai fungsi dari X, Y, Z dan T. Kemudian juga untuk V fungsi kedua F2 X, Y, Z dan T. Untuk komponen W F3 ya, fungsi 3 X, Y, Z dan T. Dan sedangkan untuk tekanannya kita bisa tuliskan ya P sama dengan fungsi 1 untuk tekanan X, Y, Z dan T ya. Nah, sistem persamaan Eulerian ini ditentukan dengan diferensial total U, V dan W terhadap T ya, dan dengan mempertimbangkan juga komponen tekanannya ya. Ini secara umum seperti itu ya. Secara umum fungsi-fungsi dari kecepatan dan tekanan pada metode Eulerian ini dituliskan seperti ini ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya, bagaimana contoh penerapan metode Eulerian ya, untuk menentukan pola aliran atau flow pattern ya. Untuk penjelasan terkait dengan contoh ini saya akan jelaskan pada video selanjutnya.